Oh iya. Oh gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Anas atas waktu dan kesempatan pada siang hari ini untuk mengajar asistensi ekonometrika lanjutan. Perkenalkan, saya Lintang Rena Juliani selaku Panitia Ekspor 2024. Tentu saja saya serahkan pada Bapak Anas. Kepada Mas dan Mbak bisa dimulai sesi tanya jawabnya. Oke, saya ambil alih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ini saya sudah lama tidak pakai Google Meet ini. Cara saya share screen mana sih? Window. Oke. Nah, sekarang yang kalian lihat di layar apa ini ya? Coba mungkin panitia bisa kasih tahu apa yang dilihat di layar sekarang. Ini Pak, Google Meet Pak. Belum ada materi. Google Meet-nya ya? Saya buka Word ini berarti belum kelihatan ya? Belum. Bisa langsung share entire screen. Entire screen. Nah, ini masih Google Meet. Terus kalau sekarang apa? Sudah, Pak. Oke, jadi hal pertama yang harus saya kasih tahu adalah soal ujian praktek ekonometrika lanjutan itu belum jadi. Yang buat Pak Yuni, terus nanti bakal saya cek juga. Jadi Pak Yuni bikin draft awalnya, karena pengampunya kan ada 3 ya, ada Pak Yuni, saya, sama Pak Arif. Walaupun kelasnya Pak Arif sejauh ini kayaknya mayoritas yang ngampu itu Dinar, tapi tetap namanya nama Pak Arif. Jadi biasanya mata kuliah praktek ekonometrika itu yang bikin soalnya itu Pak Yuni. Saya sama Pak Arif tinggal ngedraft, bukan ngedraft sih, tinggal nyesuaiin template-nya dengan template soal di UMS saja. Jadi soalnya bakal kayak gimana, saya pribadi belum tahu. Tapi kalau berkaca dari tahun lalu, materinya kurang lebih kayak gini. Ya, jadi datanya dimasukkan dulu dari Excel ke eViews, kemudian regresinya yang harus dilakukan itu adalah PAM, Partial Adjustment Model. Nah, dari regresi PAM itu nanti mahasiswa juga akan diminta untuk menjelaskan apakah PAM-nya valid atau enggak, kemudian menghitung koefisien dan konstanta jangka panjang. Mungkin dari regresi PAM itu akan ada beberapa variabel yang datanya diubah ke dalam bentuk logaritma. Jadi perhatikan di soalnya, variabel mana yang harus di-log, variabel mana yang enggak di-log, jangan kebalik-balik ya. Terus setelah regresi dilakukan, mahasiswa diminta untuk cek normalitasnya, yang uji Jarque-Bera itu ya, view, residual diagnostik, dan lain-lain. Kemudian uji White untuk elastisitas, uji Kruskal-Frey untuk relasi, dan VIF untuk probabilitas. Terus nanti mahasiswa akan diminta untuk menjelaskan hasil-hasil uji-ujinya.
Setelah itu, mahasiswa diminta untuk menjelaskan hasil uji F dan menginterpretasikan R kuadrat, terus menjelaskan hasil uji T, menjelaskan interpretasi koefisien yang terbukti signifikan aja, dan menjelaskan interpretasi ekonomi. Pastinya nggak semua ini harus dilakukan. Mahasiswa boleh pilih soal mana yang mau dikerjakan, pokoknya nilai totalnya 100. Nah, ini soal ujian dan jawaban tahun lalu ya. Nah, jadi ada bagian A. Bagian A itu mempersiapkan lampirannya, dan ada bagian B. Bagian B itu kayak nulis hasil penelitian mini gitu. Nah, bagian A, yang pertama mahasiswa diminta untuk melampirkan hasil regresinya. Jadi setelah diregres, hasil regresinya di copy, terus di paste di Word, udah gitu aja. Kemudian VIF. VIF juga sama, mahasiswa cukup melakukan uji multikolonialitas, view, residual diagnostik, VIF bukan residual diagnostik ya, VIF itu koefisien diagnostik, terus VIF tampilnya di copy paste. Kemudian uji Zerber, view, residual diagnostik, terus normality, tampilan ini di copy paste. Uji Bruce-Godfrey ini di copy paste, uji White ini di copy paste. Nah, uji White di sini keterangannya adalah no cross terms, tanpa cross terms. Nah, nanti kalau di soalnya disuruh pakai cross terms, ya jadi pakai cross terms, tergantung di soalnya. Kemudian yang Ramsey Riset, kelas saya nggak saya ajarin, makanya di sini tak tulis nggak usah dikerjain. Jadi nilainya langsung saya tambah 5 aja. Nggak perlu dikerjain untuk yang kelas saya loh. Kalau kelasnya Pak Yuni sama kelasnya Pak Arif gimana, nggak tahu. Saya nggak ngerti Pak Yuni dan Pak Arif apakah ngajarin uji Ramsey Riset atau enggak. Yang jelas kelas saya enggak. Jadi kelas saya nggak usah ngajarin uji Ramsey Riset, langsung saya tambah nilainya 5. Bagian B ini kayak menulis pembahasan hasil penelitian kecil-kecilan gitu ya. Yang pertama, sajikan hasil regresi. Ini juga pasti sudah pernah kalian lakukan di praktek semester kemarin. Disuruh nampilin hasil regresi beserta hasil uji-ujinya dalam bentuk satu tabel. Bintang-bintangnya ini ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Saya yakin sudah dikasih tahu keterangannya apa maksudnya ya. Kemudian ini hasil uji-ujinya yang tadi. Terus penjelasan apakah PAM-nya valid atau enggak. Kemudian penghitungan koefisien dan konstantan jangka panjang. Terus penjelasan hasil uji asumsinya, jadi hasil uji Zerber, Bruce-Godfrey, uji White, VIF itu semua dijelaskan. Uji bagian model dari uji F dan R kuadrat itu dijelaskan juga. Kemudian hasil uji T dijelaskan juga. Interpretasi koefisien yang terbukti signifikan dijelaskan. Interpretasi ekonomi itu juga nanti dijelaskan. Nah, kalau kalian lihat nilainya ini kan udah besar-besar, 40, 20, 20. Kemudian 20, 30, 20, 10, itu jelas totalnya itu pasti lebih dari 100. Jadi mahasiswa tidak harus mengerjakan semuanya. Yang dikerjakan cukup yang mereka rasa bisa aja. Yang kalian rasa bisa aja. Oke, ini nanti filenya akan saya kirim ke panitia. Kalau yang khusus kelas saya ya mungkin juga saya kirim di grup kelas saya. Kalau yang kelasnya Pak Yudi dan kelasnya Pak Arif ya silakan panitia yang share. Oke, kurang lebih materi ujiannya ini. Tapi saya sendiri juga belum tahu pastinya bakal kayak gimana karena Pak Yudi belum kirim. Biasanya Pak Yudi kirim ke saya dulu, terus saya lengkapi, saya sesuaikan template, terus tak kirim balik ke Pak Yudi. Baru setelah fix dikirim ke asisten untuk kemudian di print. Kurang lebih ini dulu materinya. Saya kembalikan ke buatnya satu lagi. Nah, ini materinya. Silakan yang mau ditanyakan materi apa yang belum dipahami. Kalau
nggak ada ya langsung saya tutup aja sesinya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu suara apa? Saya sudah lama tidak pakai Google Meet. Oh. Ada Mbak Lilis, bisa langsung saja tanya jawab. Silahkan. Saya izin tanya. Aduh, suaranya nggak enak ya. Suaranya nggak enak, mungkin mikrofonnya ya. Bukan koneksinya putus-putus ya. Suaranya nggak enak didengar gitu aja. Ya coba lagi nggak apa-apa. Pak, saya izin tanya. Nah, ini udah enak. Oke. Bisa dijelaskan contoh untuk menghitung jangka panjang, Mbak? Oh, dosenmu belum masih tahu? Sudah, Pak. Terus? Tapi mungkin untuk mengingat buat nanti UTS, Pak. Tapi dosenmu sudah ngajarin? Sudah pernah, Pak, waktu terakhir pertemuan. Dan kamu merasa sudah paham? Belum. Gimana? Belum, Pak. Suaranya kayak lagi berada di dalam air gitu. Saya sebentar. Oke. Koefisien dan konstanta jangka panjang. Oke. Pertama kita harus cek dulu regresi PAM. Regresi PAM-nya misalnya hasilnya kayak gini ya. Saya tak pakai. Himeba, panitia, besok ekonometrika pakai Zoom saya aja. Saya lebih suka pakai Zoom. Saya tidak suka. Oke? Baik, Pak. Saya lebih suka Zoom. Besok kalau memang nggak punya Zoom Premium, dosen-dosen UMS punya Zoom Premium. Saya kasih linknya aja. Ya. Oke. Sebentar, saya menunggu dulu. Mainan yang main dulu. Oke.
Lilis, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Coba di hasil regresi ini, ya, yang merupakan, enak nih kalau bukan Zoom. Kalau Zoom kan ada menurut ya. Nah, coba yang merupakan 1 dikurangi delta di sini yang mana angkanya di sini? 1 kurangi delta itu sama dengan berapa? Kalau nggak tahu langsung jawab nggak tahu, jangan bikin saya nunggu. IMF T-1, Pak. Saya tanyanya 1 min delta sama dengan berapa? Jadi jawabannya adalah angka ya. Satu min delta sama dengan berapa? Nggak tahu, Pak. Nah, IMF T-1 itu koefisiennya berapa? Inflasi T-1 itu koefisiennya angkanya berapa? 0,43, Pak. 0,43. Oke, 0,43. Nah, berarti kalau gitu deltanya berapa? ,57, Pak. 0,57. Oke. Nah, terus ini ya, ini adalah delta beta 0. Delta beta 0 adalah 22,87. Delta beta 0 delta beta 0 sama dengan nah, delta beta 0 sama dengan 22,87. Delta beta 0 sama dengan 22,87, deltanya adalah 0,57. Berarti kalau mau nyari beta 0, caranya gimana, guys? 22,87 dibagi 0,57, Pak. Iya. Nah, berarti caranya kan begini ya. Delta beta 0 dibagi deltanya. Delta beta 0 dibagi delta. Nah, ini kalau di matematika ini kan ini coret gitu. Nah, deltanya ini kan bisa dicoret. Nah, tapi kita sudah tahu angkanya. Nah, kita sudah tahu angkanya, berarti tinggal masukin aja angkanya. 22,87 dibagi 0,57. Jadi tinggal dihitung aja. Nah, 22,87 dibagi 0,57 hasilnya 39,8. Nah, terus delta beta 0 itu adalah konstanta yang jangka pendek, beta 0 itu adalah konstanta yang jangka panjang. Kemudian delta beta 1, delta beta 2, delta beta 3, dan delta beta 4 itu adalah koefisien yang jangka pendek. Sedangkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 itu adalah koefisien yang jangka panjang. Jadi kalau koefisien yang jangka panjang itu kalian cuma diminta untuk menghitung betanya aja, bukan delta beta. Karena kalau delta beta itu adalah koefisien yang jangka pendek. Ya udah, tinggal dibagi aja sama deltanya. Ini 22,87 dibagi deltanya. Ini min 0,35 dibagi deltanya. Ini 1,1 dibagi deltanya. Angkanya tinggal terusin aja. Ini berarti delta beta 0. Ini delta beta 1. Jangan lupa ada negatifnya di sini. Ini delta beta 2. Ini delta beta 3. Ini ada negatifnya. Ini delta beta 4. Tinggal nerusin aja. Apakah sudah terjawab? Lilis, apakah sudah terjawab?
Sudah, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Pak, izin tanya lagi. Oke. Nah, kok terus mic-nya mati gitu? Jika hasilnya signifikan itu dalam pembahasan ekonominya itu gimana ya, Pak? Itu sebentar. Saya nggak yakin apakah saya paham dengan maksud pertanyaanmu ya. Tapi saya coba gimana tadi pertanyaannya? Gimana pertanyaannya? Jika hasilnya tidak ada yang signifikan, Ini cuman saya aja atau yang lain juga kehilangan suaranya Lilis? Suaranya dia tiba-tiba hilang, ya enggak? Iya Pak, tiba-tiba hilang. Ya wes, berarti koneksinya masalah koneksinya bukan di saya ya. Gimana Lilis? sinyal, Pak. Gimana tadi? Jika hasilnya itu tidak ada yang signifikan, nah itu pembahasan dalam ekonominya itu gimana, Pak? Saya nggak mau ngasih tahu. Itu adalah tugasnya mahasiswa untuk nyari tahu. Ya, jadi misalnya nih, inflasi sebagai variabel ini inflasi ini variabel dependent atau independent, Lilis? Inflasi kalau letaknya berada di sebelah kiri sama dengan dia itu variabel dependent atau independent? Dependent. Variabel dependent. Oke. Dependent itu dipengaruhi atau memengaruhi? Pengaruhi. Coba yang lain bisa bantu. Dependent itu yang dipengaruhi atau yang memengaruhi? Dipengaruhi, Pak. Nah, variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, misalnya ini ada JUB. JUB itu kan jumlah orang beredar. Jumlah orang beredar, dia punya probabilitas T statistiknya 0,2377. Berarti nggak berpengaruh si jumlah orang beredar nggak berpengaruh terhadap inflasi. Ya, kita harus cari tahu, kita harus logika sendiri kenapa jumlah orang beredar kok nggak berpengaruh terhadap inflasi. Oh, ternyata misalnya gini, ini cocok logi aja ya. Walaupun kalau penelitian yang beneran nggak boleh gitu, harus ada buktinya. Oh, walaupun jumlah orang beredar itu besar atau banyak gitu ya, meningkat, ternyata masih banyak orang yang nabung juga. Masih banyak orang yang nyimpen uang. Jadi kalau orang banyak yang nyimpen uang, artinya mereka tidak banyak melakukan transaksi. Akibatnya barang-barang itu nggak selaku yang kelihatannya. Kalau barang-barang nggak selaku kelihatannya, harganya nggak jadi naik. Biasanya harga barang naik itu kan kalau barangnya itu laku, barangnya jadi langka. Jadi itu adalah salah satu contoh yang bisa dijelaskan kalau variabelnya nggak berpengaruh terhadap variabel dependent. Asalkan penjelasannya masuk akal, nggak apa-apa. Kalau kelas saya sih gitu, tapi kayaknya kamu bukan kelas saya. Lilis ini kelas saya bukan sih? Bukan ya? Ya udah, sak-sakin dosen ya.
Saya dosennya. Kalau kelas saya sih yang penting penjelasannya masuk akal dan bisa diterima. Jumlah uang beredar nggak berpengaruh terhadap inflasi. Walaupun banyak uang beredar, ternyata orang-orang masih banyak yang tabung. Atau walaupun banyak uang beredar, tapi uang beredarnya itu banyaknya karena ya memang transaksinya besar-besar, bukan transaksinya banyak gitu. Nominal transaksinya gede-gede, bukan terus transaksi yang terjadi itu berkali-kali itu bukan. Artinya masih banyak orang yang menyimpan uangnya. Kalau banyak orang yang menyimpan uangnya, artinya nggak banyak orang yang belanja. Nggak banyak orang yang belanja, berarti barang-barangnya nggak jadi naik harganya. Itu salah satu contoh. Mungkin kalau ada variabel lain, misalnya apa ya? Misalnya independennya investasi gitu ya, independennya kemiskinan. Nah, investasi itu bisa meningkatkan kapasitas produksi, jadi dia bisa memperluas kesempatan kerja. Tapi ternyata investasi setelah diregres itu juga berpengaruh terhadap kemiskinan. Kenapa? Oh, ternyata investasi di sektor-sektor unggulan itu kecil, banyaknya investasi di sektor-sektor yang nggak berkontribusi besar. Atau investasinya di sektor-sektor yang nggak menyerap banyak tenaga kerja. Jadi masih banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan sehingga kemiskinannya nggak berkurang. Nah, itu masuk akal. Pokoknya kalau sekali lagi ini saya cuma jelasin di kelas saya aja. Kalau di kelas saya yang penting penjelasannya masuk akal segitu aja dan kalimatnya bisa dipahami. Nggak harus pakai sumber dari jurnal mana atau dari data mana, nggak harus. Itu harus kalau penelitian beneran. Kalau sekedar buat ujian atau buat tugas doang sih, yang penting argumennya jelas dan kalimatnya benar gitu cara nulisnya. Saya rasa itu. Pokoknya kalau interpretasi ekonomi yang harus dilakukan adalah jelasin, misalnya variabelnya terbukti berpengaruh positif. Ya kenapa kok itu berpengaruh positif? Misalnya itu terbukti berpengaruh negatif. Kenapa kok itu berpengaruh negatif? Misalnya terbukti nggak berpengaruh. Kenapa kok itu nggak berpengaruh? Tinggal jelasin gitu aja. Ini berpengaruh positif terhadap ini karena apa? Ini berpengaruh negatif terhadap ini karena apa? Ini nggak berpengaruh terhadap ini karena apa? Kalau merasa itu susah, ya nggak usah dikerjain. Nggak usah dikerjain. Orang masih banyak soal yang lain. Kalau kita lihat dari soal tahun lalu, kita lihat nilai-nilainya. Kalau kita lihat dari soal tahun lalu, ini memang nilainya paling tinggi, 40. Ini 20. 20 berarti ini udah 40, 60, 90, 110, 120 lah, udah banyak banget. Jadi nggak harus ngerjain nomor 14, nggak harus ngerjain ini, sudah bisa dapat nilai 100. Jadi jangan khawatir. Kalau mau ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Yang lain? Ayo Mas dan Mbak, jika ada yang ditanyakan lagi, bisa segera.
Pada Mbak Yuliana mungkin ada yang ditanyakan? Oh. Enggak. Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, bisa saya tutup ini? Bisa, Pak. Oh iya, jelas bisa. Ya daripada disuruh ngajar, mau aku disuruh ngajar. Udah ngajar, ngapain disuruh ngajar lagi? Namanya asistensi. Asist itu kan artinya membantu. Ya, kalau saya diminta membantu, ya saya harus tahu dulu yang perlu dibantu apa. Kan? Kalau tidak ada ya sudah. Oke, saya tutup. Jadwal ujiannya saya belum tahu ya. Nanti biar di-share sama asisten lab aja, karena asisten lab biasanya yang bikin jadwal ujian lab. Yang jelas nggak mungkin cuma 1 hari, karena kelasnya ada banyak dan labnya cuma 2. Belum lagi ada mata kuliah lab yang semester 2 juga, ya, komputer database. Jadi kemungkinan nanti akan terbagi menjadi beberapa hari. Kemungkinan besar nanti mahasiswa juga nggak boleh ulang soalnya, karena ujiannya beberapa hari kan. Nanti setelah ujian soalnya diminta dikumpulin lagi ke asisten. Tapi ya itu nantilah yang mengatur asisten. Oke, saya tutup dulu. Good luck buat ujiannya. Semoga lancar dan mendapatkan hasil terbaik. Good luck juga buat ujian mata kuliah yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Anas. Oke, saya tutup ya. Saya leave ya. Ya, Pak. Terima kasih. Buat Mas dan Mbaknya bisa ngisi link kehadiran. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuliana.